Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya enggak, ini siapa yang bilang ini akan begini terus? Enggak. Justru dengan adanya aksi kita mau membuat sesuatu gebrakan terhadap para pengarang lagu dan para performer atau orang yang membawakan lagu itu harus hidup berdampingan. Justru itu. Kenapa? Karena memang aksi ini melakukan untuk melaksanakan ini untuk melindungi para komposer atau pengarang lagu. Nah, tentunya pengarang lagu ini juga yang nggak boleh suka-sukanya juga. Nanti ada sistem yang mengatur gitu ya. Jadi kita bikin kayak gitu sebenarnya agar komposer dan performer itu berdampingan kayak gitu. Sebenarnya seharusnya. Nah, cuman disalahartikan. Kayak kemarin Agnes Monica. Banyak netizen. Nah, itulah makanya netizen ini kita bingung. Netizen ini netizen apa buzzer, gue udah rancu tuh masalah kayak gitu. Ada yang bilang, wah Agnes Monica ditagih royalti 1,5 miliar gitu ya kalau nggak salah ya. Bukan. Agnes Monica itu bukan ditagih royalti 1,5 miliar. Agnes Monica itu setauku ya, koreksi kalau aku salah, patut diduga dia itu menyanyikan lagu teman kita dari Aksi juga, Ari Bias, di panggung tanpa izin. Nah, di dalam undang-undang itu tuh ditulis, jelas di undang-undang itu ditulis, memakai lagu seseorang tanpa izin, ya aku nggak tahu lengkapnya di undang-undang itu ya, silakan cari sendiri aja. Itu didenda 500 juta, itu ada tulisannya, itu pengadilan yang berbicara, negara yang memutuskan. Nah, karena Agnes ini mempunyai 3 pelanggaran, ya dikali 3 jadinya si 500 juta tadi. Jadi itu bukan royalti. Nah, kalau kasus si siapa tadi? Nah, itu gue nggak paham, belum baca, belum tahu. Nah, bagaimana dengan Kotak? Gue udah nggak tahu lah, gue beribu kali dia manggung itu nggak izin tuh ke saya, gitu. Oke, kalau Lesti dia mengcover membawa lagu diupload ya, ini menurut kamu ya, saya belum baca. Jadi gini, sepatutnya kalau pengarang lagu itu dimintain izin sama penyanyi, izinnya ini kan macam-macam. Ada izin buat manggung, ada izin buat direkam. Nah, izin buat direkam itu namanya sinkronisasi atau synchronize. Jadi harusnya Lesti ataupun siapalah ya, entah pengurusnya, entah apa, dia harus ngomong dulu ke pengarang lagu. Atau langsung ke publishingnya. Bisa ke pengarang lagunya langsung, atau bisa ke publishingnya gitu. Jadi ngomong, ini lagunya mau dipakai buat rekaman, kira-kira gimana nih, izin dong, berapa duit nih, biaya sinkronisasinya, gitu. Ya kalau nggak izin, itu jadinya udah pencurian hak cipta. Karena lagu itu sudah ada rekamnya, sudah didigitalisasikan, udah direkam, sudah menjadi sebuah master yang baru. Wah, itu berat tuh. Itu lebih berat daripada, setauku ya, hukumannya itu lebih berat daripada manggung nggak izin. Ya itu setauku ya, tapi aku koreksi kalau aku salah. Terakhir Bang, mungkin menjelang niat lu untuk kasasi, kira-kira apa yang ingin disampaikan buat permasalahan yang kita bahas hari ini? Iya, jadi gini, hidup itu nggak melulu-melulu tentang uang. Hidup itu yang paling utama itu adalah tentang moral, tentang etika. Dari sini aku mau mengajarkan kepada Sela, kepada Cua dan kepada Tantri, ya, bagaimana kita menghargai para pencipta, bagaimana kita menghargai para founder, karena kita tidak bisa semerta-merta main kayak gitu aja. Dan terutama Sela, ya, di sini terutama Sela saya bilang, karena Sela harus tanggung jawab sama apa yang dia perbuat. Kemarin kita udah ngomong baik-baik, kita kirim surat baik-baik, ternyata kan ditolak dan masuk ke pengadilan, tiba-tiba di PN itu tiba-tiba NO, ya, nggak tahu lagi apa yang terjadi nanti ketika kasasi. Semoga di kasasi nanti bisa saya dan teman-teman bisa mendapatkan keadilan. Ya, saya bilangin sekali lagi, hidup itu bukan melulu-melulu tentang uang, tetapi hidup itu juga perlu yang namanya moral dan etika.
Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, ini ada satu bukti ya. Ini baru satu ya. Ini baru satu. Kalau mau nyari di majalah Hai tahun-tahun jebot tuh banyak banget. Ini ada salah satu bukti ya. Ini ada salah satu bukti yang menyatakan bahwa kami berempat itu adalah founder daripada Kotak ya. Ini ditandatangani oleh kami berempat secara sehat, dan di sini ada Mas Iwan Iskandar namanya. Kalau orang kenal itu dengan Iwan Hai. Dia juga tanda tangan karena dia salah satu saksi bahwa Kotak ini adalah pernah rekaman atau pernah dikontrak di perusahaan rekamannya Hai Music Record pada waktu itu, bosnya tuh dia. Jadi ini ada di sini. Nah, di sini kan ada tulisannya kami dari pendiri Kotak. Ini jelas nih, ya. Kami dari pendiri Kotak yang berdiri sejak tahun 2004 atas pendiri atau personil awal dan mengetahui pembina atau atasan Kotak awal meluruskan dan mengetahui sejarah Kotak sejak awal berdiri tahun 2004. Mengetahui nama saya tuh. Haposan Haryanto Tobing tuh drummernya, Princess Amanda Surya basisnya, lalu Julia Angelia Lepar vokalisnya atau kita sebutnya Pare, Mario Marcella Handika Putra gitarisnya. Pembina Mas Iwan Iskandar ya. Demikian surat ini kami buat. Lalu ada kata amin lagi belakangnya. Amin. Inilah surat polosnya anak band ya, karena kami bukan lawyer, kami bukan apa gitu. Terus abis itu ini ada tanda tangan saya, tanda tangan Pare, tanda tangan Ices, tanda tangan Sela, dan tanda tangan Mas Iwan. Ini apa ya aku bilang ya? Bukan cuma ini buktinya, banyak banget ya. Mungkin di luaran sana juga ya, buat orang yang mikirnya pinter ya, yang logikanya nyampe gitu. Ya buat teman-teman pasti banyak di luar sana yang kerjanya itu bukan sebagai buzzer gitu, atau bukan sebagai netizen yang kayak maha tahu. Ya buat mereka yang paham atau tahu sejarah ini, ya mereka tahu ini karena ini baru kegiatan tahun 2004 kok. 2004 itu which is 20 tahun yang lalu baru tuh. Masih pada hidup, masih pada sehat, masih pada tahu sejarahnya gitu. Ini kita bukan memperjuangkan suatu apalah gitu yang 100 tahun yang lalu ini bapak gue begini, enggak. Nah, tapi kalau itu tidak kita perjuangkan dari sekarang, bayangkan kejadian berapa tahun yang lalu nanti seperti apa gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke etika dan moralnya itu di mana. Dan tidak boleh seperti ini. Ya karena udah terlanjur didaftarkan ke apa namanya itu ya, ke Haki. Ya kita sangat menghargai proses negara. Ya mau nggak mau ya kita yang kita lakukan ini adalah berdoa kepada Tuhan biar Haki itu tergerak ya, bahwa sesungguhnya yang mereka tanda tanganin itu adalah sesuatu yang salah. Ini memang salah dan confirm itu salah. Nama Kotak itu adalah pemiliknya itu bukan Tantri, Sela, dan Cua. Nama Kotak itu pemiliknya adalah Posan Tobing, Ices, Pare, dan juga Mario Marcella Handika Putra. Kayak gitu. Jadi ya kami hanya meminta doa kepada semuanya, tolong dukungannya, dan tentunya berharap ya Tuhan mendengarkan kami, dan kami juga berharap ya Haki menonton ini biar dicek lagi keaslian daripada band Kotak yang beredar ya. Dan Sela, hati kecilnya bro, tolong coba deh lu di rumah gitu merenung. Iya ya, gue kok tega amat ya. Coba deh, apakah lu nyampe nggak sih ke situ? Tapi kayaknya enggak deh, karena kami adalah Kotak. Wah, Tantri, Sela, dan Cua adalah Kotak katanya. Sekarang bro, udah ya.